Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku. Nah, pada video kali ini aku mau menyampaikan materi pembelajaran untuk fotografi dasar level 3. Ini adalah materi pengenalan fotografi. Namun sebelum itu, aku bakalan sampaikan sedikit sejarah tentang fotografi. Fotografi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu photos adalah cahaya dan grafos itu melukis adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sejarah awal fotografi itu dimulai pada abad ke-19. Nah, tahun 1839 itu merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Pada saat itu, di Prancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan teknologi. Saat itu, rekaman dua dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen. Nah, sejarah fotografi sebenarnya bermula jauh sebelum Masehi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala. Jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil atau pinhole, maka di bagian dalam ruang itu akan terefleksikan pemandangan di luar ruangan secara terbalik melewati lubang yang tadi. Moti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura. Berabad-abad kemudian, banyak yang menyadari dan mengagumi fenomena ini. Sebut saja Aristoteles pada abad ketiga sebelum Masehi dan seorang ilmuwan Arab Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen pada abad ke-10 sebelum Masehi. Mereka berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal sebagai kamera. Pada tahun 1558, seorang ilmuwan Italia, Giambattista della Porta, menyebut kamera obscura pada sebuah kotak yang membantu pelukis menangkap bayangan gambar. Nama kamera obscura itu diciptakan oleh Johannes Kepler pada tahun 1611. Akhirnya pada tahun 1824, seorang seniman litograf Prancis setelah 8 jam mengekspos pemandangan dari jendela kamarnya melalui proses yang disebut heliograf. Ya, cara kerjanya sih proses kerjanya mirip banget litograf. Nah, di atas plat logam yang dilapisi aspal, dia berhasil melahirkan sebuah gambar yang agak kabur. Berhasil pula dia mempertahankan gambar tersebut secara permanen. Ini melanjutkan percobaannya. Dia tuh ngelanjutin percobaannya itu sampai tahun 1826. Nah, inilah yang akhirnya menjadi sejarah awal fotografi yang sebenarnya. Pada saat ini, foto ini disimpan di University of Texas di Austin, Amerika Serikat. Penelitian demi penelitian terus berlanjut hingga pada tanggal 19 Agustus 1839, desainer panggung opera yang juga pelukis, dia bernama Louis Jacques de Daguerre, dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya. Sebuah gambar permanen pada lembaran plat tembaga perak yang dilapisi larutan iodin yang disinari selama 1,5 jam itu selama 1,5 jam itu secara langsung dengan pemanas merkuri atau neon. Proses ini disebut daguerreotype. Untuk membuat gambar permanen, plat itu dicuci terlebih dahulu menggunakan larutan garam dapur dan asir suling. Nah, pada Januari 1839, Daguerre sebenarnya ingin mematenkan temuannya itu. Namun, pemerintah Perancis berpikir bahwa temuan ini sebaiknya dibagikan ke seluruh dunia secara cuma-cuma. Sejarah fotografi di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1857. Pada saat itu, dua orang juru foto, Woodbury dan Pegg, membuka studio foto di Harmony, Batavia. Masuknya fotografi ke Indonesia tepat 18 tahun setelah Daguerre mengumumkan hasil penelitiannya yang kemudian disebut-sebut sebagai awal perkembangan fotografi komersil. Kasian Cepas, pria yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845, oleh banyak pihak diakui sebagai fotografer pertama Indonesia. Fotografer lainnya yang ada di Indonesia sebagian keturunan Belanda. Kasian Cepas yang tinggal dan punya studio di Yogyakarta juga merupakan pemotret resmi Keraton Yogyakarta. Nah, itulah sejarah tentang fotografi. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu materi pembelajaran fotografi dasar level 3. Materi pertama, kita akan memilih jenis kamera. Banyak sekali jenis-jenis kamera dan kegunaan-kegunaannya, serta perkembangan-perkembangannya menurut tahun-tahun perkembangannya. Tujuan dan manfaat materi pembelajaran ini, nantinya kalian akan mampu mengaplikasikan fitur kamera dan memilih jenis lensa sesuai kebutuhan. Ini adalah jenis-jenis kamera berdasarkan teknologi
berdasarkan teknologi viewfinder atau jendela bidik yang dibagi menjadi ada kamera view di sini. Kamera view adalah jenis kamera pertama kali dikembangkan pada era daguerreotype dan masih digunakan sampai sekarang meskipun dengan banyak penyempurnaan. Selanjutnya kamera TLR Twin Lens Reflex. Kamera TLR ini mempunyai dua lensa identik. Letaknya tersusun atas dan bawah. Lensa yang atas berfungsi sebagai jendela bidik dan lensa yang bawahnya berfungsi menyalurkan cahaya ke media perekam. Selanjutnya kamera SLR. Kamera SLR adalah kamera yang menggunakan jajaran lensa jalur tunggal untuk melewatkan berkas cahaya menuju kedua tempat, yaitu focal plane dan viewfinder. Hal ini sangat memungkinkan fotografer untuk dapat melihat melalui kamera yang sangat persis seperti hasil fotonya. Ciri khas dari kamera SLR ini secara fisik adalah adanya prisma atau sesuatu yang menonjol di tengah bagian atas bodi karena sebagai tempat cermin-cermin refleksi untuk viewfinder. Dan ini adalah anatomi kamera. Yang pertama pastinya ada lensa, yang kedua ada grip. Grip adalah bagian menonjol di bagian kanan kamera yang berfungsi sebagai pegangan kamera supaya kita bisa memegangnya dengan kuat. Yang ketiga ada shutter, yang keempat ada tombol lensa, yang kelima ada shoot mode button, yang keenam ada built-in flashlight. Nah, untuk backside-nya ini ada viewfinder. Viewfinder merupakan istilah lain dari jendela bidik. Jadi, apapun output yang kita lihat akan sama hasilnya jika dilihat via viewfinder atau LCD ini. Di viewfinder juga terdapat informasi-informasi seputar kecepatan rana, titik fokus, histogram, dan sebagainya. Di bagian viewfinder ada bantalan karet sebagian penahan mata yang disebut eye face. Nah, yang kedua juga ada monitor LED. Monitor LED di sini berfungsi menjadi 3 fungsi. Pertama, yang sudah pasti adalah fungsinya untuk melihat hasil gambar yang sudah kita ambil. Kedua, fungsinya untuk melihat foto-foto dan settingan pada kamera. Dan yang terakhir adalah sebagai fungsi live view. Fitur live view fungsinya sama seperti viewfinder yang berfungsi sebagai alat melihat objek yang kita bidik. Selanjutnya ada cropping factor, teknologi fotografi yang sudah berpuluh tahun mengacu pada format film 35 mm analog single lens reflex sebagai referensi. Kamera digital muncul dengan ukuran sensor yang dapat lebih kecil dibandingkan ukuran film. Maka untuk menghindari kerancuan, ukuran sensor tersebut diperbandingkan dengan ukuran film. Kamera digital SLR yang memiliki sensor dengan ukuran yang sama dengan ukuran sebuah film dinamai kamera DSLR full frame, misalnya Nikon D4, D800 dan seterusnya. Untuk di Canon ada seri 5D dan 1DX dan seterusnya. Kamera crop adalah kamera digital yang memiliki ukuran sensor lebih kecil dibandingkan ukuran film. Saat sebuah lensa dipasang pada kamera full frame menunjukkan area foto atau contoh gunung dan sawahnya, maka bila lensa yang sama dipasang ke kamera crop, area fotonya akan terpotong atau tercrop, mencakup hanya gunungnya saja. Ada beberapa jenis sensor pada kamera crop. APS-C Advanced Photo System tipe C, ada juga APS-H campuran antara sensor APS-C dan full frame. Ada lagi Pavion, ada lagi Furtrid, Olympus, Panasonic dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas lensa dan focal length. Lensa merupakan alat vital dari kamera yang berfungsi memfokuskan cahaya hingga mampu membakar atau merekam medium penangkap gambar berupa image, film, atau sensor di CCD digital. Di bagian luar lensa terdapat cincin pengatur yaitu cincin panjang fokus untuk lensa jenis variabel, cincin diafragma. Fokus adalah bagian yang mengatur jarak ketajaman lensa. Diafragma berfungsi seperti pupil dalam mata. Diafragma berguna untuk mengatur cahaya yang akan masuk ke dalam kamera. Jika cahaya terang, maka diafragma akan menyempit. Jika cahaya redup, maka diafragma akan melebar. Cahaya yang masuk ke dalam kamera membentuk gambar pada film. Bayangan benda yang terbentuk harus jatuh pada film. Focal length atau panjang fokal adalah jarak dari sebuah sensor kamera bidik digital atau konvensional ke bagian tengah elemen optik lensa. Atau secara gampang, focal length adalah kemampuan sebuah lensa untuk menangkap suatu objek.
Ada dua jenis lensa berdasarkan kemampuan zoom. Yang pertama adalah lensa zoom atau vario. Lensa zoom adalah lensa yang panjang fokal lensanya bisa diubah-ubah atau variabel. Kelebihan utama dari lensa zoom adalah fleksibilitas. Tak perlu gonta-ganti lensa lagi untuk bisa mendapatkan jarak fokal lensa yang Anda inginkan. Salah satu lensa zoom yang paling terkenal mungkin sudah Anda miliki, yaitu lensa kit atau starter. Lensa yang kedua adalah lensa fix atau lensa prime. Lensa fix atau lensa tetap merupakan kebalikan dari lensa zoom. Jarak fokal lensa ini tidak bisa diubah-ubah. Berdasarkan jarak fokal lensa, full frame terbagi atas: satu, lensa super lebar ultrawide yang 11 sampai 14 mm. Yang kedua adalah lensa lebar 14 sampai 35 mm. Kegunaan lensa lebar ini umumnya untuk memotret landscape, sama seperti ultrawide tapi rentang lebarnya tak selebar yang ultra. Yang ketiga adalah lensa normal yang 50 mm. Ada juga lensa portrait atau lensa tele dan lensa super tele di atas 200 mm. Nah, ini untuk lensa normal itu adalah lensa yang sama jarak sudut pandangnya itu sama seperti mata manusia. Nah, untuk ultrawide dia itu lebih lebar dari mata manusia, penglihatan mata manusia. Jadi si lensa ini bisa melihat atau menjangkau objek melebihi daya lihat sudut mata manusia. Lensa tele pun seperti itu, dia akan lebih fokus atau lebih jauh untuk kelompok lensa kamera yang memiliki panjang fokal lensa itu 70 sampai 200 mm. Dengan jarak fokal lensa sejauh itu, Anda bisa dengan mudah memotret objek foto yang berada sangat jauh dari Anda. Biasanya digunakan untuk memotret satwa liar yang sulit didekati atau memotret candid sangat mudah dengan rentang lensa tele ini. Ada juga lensa khusus atau lensa spesial. Yang pertama ada lensa makro. Lensa makro mempunyai fungsi untuk mengambil gambar secara detail, tajam, dan mampu memperbesar foto dari objek yang sangat kecil, bahkan sangat kecil seperti bunga, tanaman, dan serangga. Lensa makro didesain khusus untuk memotret objek berukuran kecil. Ada juga lensa fisheye. Lensa ini memiliki kemampuan unik, yaitu menghasilkan distorsi yang luar biasa. Umumnya, lensa ini dirancang dengan fokal lensa yang sangat lebar dan desain sedemikian rupa sehingga menghasilkan distorsi yang unik. Untuk media penyimpanan gambar atau image itu ada dua. Yang pertama adalah film untuk kamera analog. Film merupakan media yang berfungsi untuk menangkap sekaligus menyimpan gambar dan image. Dan memory card atau memory card digital itu untuk di kamera digital. Gambar dan image digital yang sudah melalui proses perekaman cahaya secara elektronik oleh sensor diteruskan dan disimpan pada sebuah penyimpanan memori atau memory card. Uniknya, gambar digital ini bisa langsung dilihat setelah kita mengambil gambar. Juga bisa dibaca oleh komputer setelah di backup atau ditransfer data. Memory card ini keunggulannya setelah proses backup di media lainnya atau hard disk, memori dapat diformat atau dikosongkan kembali dan siap menyimpan lagi dengan kapasitas simpan full sedia saat pertama dipakai. 7 aksesoris penting pada kamera. Yang pertama ada tas kamera. Tas di sini berfungsi agar kita bisa menyimpan kamera dan lensa yang kita miliki selama bepergian secara aman, tidak jatuh, aman dari benturan, dan aman dari air. Yang kedua ada kit pembersih untuk menjaga kondisi eksterior lensa dan kamera agar selalu bersih. Anda memerlukan lap microfiber dan cairan pembersih khusus. Yang ketiga ada tripod. Tripod, monopod, gorillapod, apapun fungsinya adalah membantu Anda menghasilkan foto yang tajam saat mengambil exposure long shutter. Yang keempat ada flash eksternal. Flash eksternal akan secara dramatis meningkatkan kualitas foto Anda jika dibandingkan flash in flash. Memiliki power yang jauh lebih besar, kemampuan kontrol yang jauh lebih fleksibel, dan kita bisa mengatur arah pencahayaan yang jatuh ke objek secara lebih mudah. Dengan flash eksternal Anda akan bisa menghasilkan pencahayaan yang jauh lebih lembut, rata, dan cerah dibandingkan kalau menggunakan flash bawaan. Yang kelima ada filter. Dan yang keenam ada shutter release. Yang ketujuhnya ada vertical grip atau VG. Selain sangat membantu saat memotret dalam orientasi potret atau vertikal, VG juga berfungsi sebagai baterai cadangan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis filter. Jenis filter berdasarkan cara pasangnya. Ada filter screw in atau uril, dia dipasang di lensa. Dan ada juga filter short in. Jenis filter short in ini lebih fleksibel karena bisa dipakai untuk beragam ukuran lensa. Dan kita bisa menumpuk beberapa jenis lensa sekaligus, CVL atau ND misalnya. Jenis filter berdasarkan kegunaannya itu ada filter UV. Filter UV atau filter ultraviolet adalah filter transparan
yang berguna untuk menghalangi cahaya ultraviolet. Kegunaan filter UV adalah untuk mengurangi haze atau kabut asap tipis yang tampak di foto pada saat foto masih menggunakan film. Ada juga filter polarisasi atau filter CPL. Filter polarisasi adalah filter yang berguna untuk menggelapkan langit dengan cara meningkatkan kontras secara antara langit dan awan. Filter ND adalah filter utama untuk foto long exposure. Filter ND merupakan salah satu filter paling penting untuk fotografer landscape dengan memotret long exposure untuk menghasilkan foto. Selain itu, filter ND juga digunakan pada saat bukaan aperture lebar di tengah terik matahari. Selanjutnya ada juga filter graduated ND dan filter untuk foto black and white. Selanjutnya kita akan membahas elemen visual pada foto. Pada fotografi terdapat beberapa elemen visual yang turut membentuk foto. Elemen-elemen visual ini membentuk subjek dan pendukung-pendukung yang terorganisir sehingga terbentuk skema atau skenario. Skenario ini terbentuk melalui komposisi dari elemen-elemen visual tersebut sehingga tujuan pembuatan foto untuk mengkomunikasikan pesan atau pesan dalam foto tersebut dapat tercapai. Elemen-elemen visual tersebut adalah yang pertama ada shape. Shape adalah bentuk dua dimensi yang terbentuk dalam sebuah foto. Benda ini merupakan bentuk sederhana yang dapat ditentukan dimensi vertikal atau horizontalnya. Benda shape ini dapat beraneka ragam bentuknya dan salah satu faktor pembentuk adalah jenis lensa yang dipakai. Melalui lensa lebar akan mendapatkan shape yang berbeda dengan lensa tele. Yang kedua ada tekstur. Tekstur adalah gambaran tentang permukaan dari shape. Tekstur dapat dilihat dalam foto yang notabene adalah benda dua dimensi dan akan membantu penampilan efek tiga dimensi pada shape. Kekuatan dari lensa dan jenis film akan membantu menangkap tekstur dari objek secara lebih baik. Pencahayaan mempunyai peranan penting dalam proses mendapatkan tekstur dalam fotografi. Yang ketiga ada form. Form adalah aspek tiga dimensi yang terbentuk dari shape dan memperlihatkan bagaimana objek menempati ruang dalam foto. Form dapat dilihat melalui tanda-tanda dua dimensi yang beredar pada foto seperti bayangan, perspektif, dan posisi objek-objek dalam foto. Yang keempat ada warna. Warna merupakan bukti visual yang paling mudah terlihat dalam sebuah foto. Warna mengandung nilai, nada, dan corak. Nilai warna berhubungan dengan kekuatan sinar dan biasanya diukur dengan alat pengukur cahaya. Nada berkaitan dengan kekuatan corak warna yang khusus dan corak warna ini mengarah pada sebuah warna tersendiri dan khas. Yang selanjutnya ada garis. Garis merupakan perpanjangan dari titik yang memiliki ukuran panjang namun relatif tidak memiliki lebar. Ditinjau dari jenisnya, garis dapat dibedakan menjadi garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, dan garis spiral. Fotografer yang baik kerap menggunakan garis pada karya-karyanya mereka untuk membawa perhatian pengamat pada subjek utama. Garis juga dapat menimbulkan kesan kedalaman dan memperlihatkan gerak pada gambar. Ketika garis-garis itu sendiri digunakan sebagai subjek, yang terjadi adalah gambar-gambar menjadi menarik perhatian. Tidak penting apakah garis itu lurus, melingkar, atau melengkung. Selanjutnya kita akan bahas cahaya pada foto. Dalam fotografi, dari mana arah cahaya jatuh ke subjek akan sangat mempengaruhi bagaimana foto terlihat. Arah cahaya menentukan karakter cahaya itu sendiri, sekaligus menentukan kesan dan dimensi yang ingin ditimbulkan pada subjek sehingga secara keseluruhan membentuk foto kita. Arah cahaya baik alami, sinar matahari maupun dari sumber cahaya buatan flash bisa dibagi menjadi 5, yakni forward, backlight, top light, dan side light. Forward atau cahaya depan artinya sumber cahaya ada di depan subjek yang difoto sehingga biasanya sumber cahaya ada di belakang kamera kita. Cahaya depan bisa datang lurus seperti terhadap subjek. Cahaya depan bisa datang lurus terhadap subjek. Seperti kalau kita menghadap ke matahari saat sunrise di pantai. Cahaya depan juga bisa membentuk sudut seperti saat kita menghadap matahari jam 10 siang. Dengan flash, kita bisa membuat frontlight tepat di depan wajah atau membentuk sudut terhadap wajah. Mayoritas foto dihasilkan dengan sumber cahaya yang ada di depan subjek.
Yang kedua ada cahaya side light atau cahaya samping. Cahaya mengenai subjek dari samping kiri atau kanan. Cahaya samping ini memberi kesan dimensional yang kuat sehingga banyak dipakai pada foto arsitektur atau landscape. Juga kalau memotret wajah, jerawat akan semakin diperkuat kalau kita menggunakan side light. Foto side light biasanya akan bagus saat dipakai memotret hitam putih. Dilanjut lagi ada cahaya belakang atau backlight saat kita memotret subjek dengan sumber cahaya yang berasal dari belakangnya. Dengan kata lain, sumber cahaya ada di depan kamera namun di belakang subjek saat kita memotret sebuah subjek yang membelakangi matahari. Misalnya memotret teman yang menghadap ke timur pada jam 4 sore, maka akan terjadi backlight. Selanjutnya ada cahaya atas atau top light. Cahaya atas atau bawah jarang kita pakai karena menghasilkan foto yang kurang bagus. Contoh foto top light adalah saat kita memotret saat jam 12 siang. Foto wajah yang dibuat jam 12 siang akan menghasilkan bayangan kantung mata. Oke, itulah materi yang kita bahas hari ini. Kesimpulannya, nantinya kalian akan mampu menyusun uraian rencana penggunaan jenis kamera sesuai dengan kebutuhan dalam pemotretan, menentukan syarat dan peralatan kamera dan peralatan penunjang yang akan digunakan oleh seorang fotografer. Selanjutnya kita akan membahas, nanti saya akan membahas tentang exposure. Saya akan buat pembahasan exposure ini di video yang berbeda. Namun saya akan sedikit memberi gambaran untuk exposure. Exposure adalah jumlah cahaya atau paparan cahaya yang diterima oleh sensor dalam kamera kita dalam suatu pemotretan. Jika paparan cahaya yang terima terlalu banyak dan terlalu lama, maka hasil foto akan menjadi terlalu terang atau terlalu gelap. Exposure merupakan inti dalam fotografi yang juga memainkan peran utama dalam menentukan baik buruknya kualitas foto pada kamera. Nanti saya akan buat video terpisah untuk membahas exposure ini. Terima kasih untuk waktunya untuk bisa melihat video saya ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta boleh banget untuk di-share video ini jika menurut kalian video saya bermanfaat. Sekian dulu video dari saya hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tunggu video saya selanjutnya.